Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama aku Nahar di podcast Histomat. Di sini saya bersama Bung Wildan, merupakan dosen sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Selamat datang Bung Wildan di podcast Histomat. Terima kasih Bung Nahar. Oke, mungkin sedikit gambaran buat kawan-kawan pendengar dan penonton podcast Histomat. Jadi Bung Wildan ini merupakan dosen sejarah di UGM yang banyak menulis mengenai tentang konferensi Asia Afrika atau kita singkat KAA. Tahun ini adalah peringatan 70 tahun ya Bung? Iya, betul. 70 tahun KAA. Tepat di bulan ini. Tepat di bulan ini, tahun 1955 saat itu ya Bung? Ya. Nah, mungkin untuk awal nih Bung, untuk anak muda yang mungkin belum terlalu familiar dengan apa itu KAA. Bisakah Bung Wildan jelaskan secara singkat dulu sejarahnya dan sebetulnya apa tujuan awal dibentuk KAA ini? Oke, pertama-tama terima kasih Bung Nahar sudah diundang, sebuah kehormatan bagi saya bisa hadir di podcast Histomat ini, dan ini bersejarah juga bagi saya karena ini adalah pertama kali saya mengisi podcast sebetulnya kayak gitu. Dan tepat sebetulnya di bulan April ini kita merayakan 70 tahun Konferensi Bandung, dan ini penting, momen yang penting, dan saya tidak ingin melihatnya dalam kerangka yang nostalgia gitu, tapi melihatnya dalam refleksi yang kritis. Jadi sejarah singkatnya tentang Konferensi Bandung, mungkin saya akan bolak-balik menggunakan term Konferensi Bandung dan Konferensi Asia Afrika, karena officially konferensi ini namanya adalah Konferensi Asia Afrika, tetapi dalam diskursus akademik dan aktivisme dia lebih dikenal sebagai Bandung Conference atau Konferensi Bandung. Jadi Bandung maknanya bukan hanya sebagai kota, tetapi juga sebagai harapan atau proyek politik dari dunia ketiga seperti itu. Jadi Konferensi Bandung itu diadakan di bulan April tahun 1955 di Bandung, Indonesia. Dia mempertemukan 29 negara Asia dan Afrika untuk pertama kalinya pasca Perang Dunia Kedua di tanah airnya sendiri. Itu kenapa itu menjadi momen yang penting gitu. Jadi sebelumnya mereka sulit gitu ketika di masa kolonial bertemu di tanah airnya sendiri, karena tidak mungkin mengadakan pertemuan internasional mempertemukan aktivis-aktivis anti kolonialisme dari dunia jajahan di Batavia, di Bandung, di New Delhi, pasti ditangkap oleh pemerintah kolonial setempat seperti itu. Jadi ironisnya para aktivis-aktivis anti kolonial ini, para pejuang kebebasan anti kolonial ini di masa kolonial justru bertemunya di metropol atau ibu kota imperialisme Eropa gitu, di Brussels, di Berlin, di Madrid, di London seperti itu. Jadi ini momen bersejarah karena ini untuk pertama kalinya para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika itu bisa membicarakan tentang ketidakadilan yang mereka alami secara nasional maupun global di tanah air mereka sendiri gitu. Partisipan yang paling dominan dari Asia karena negara-negara yang diundang mayoritas adalah negara yang merdeka kayak gitu, karena negara-negara Asia sudah merdeka semua, dan ada beberapa perwakilan dari negara Afrika yang diundang karena tidak semua negara Afrika pada waktu itu merdeka gitu. Jadi ada beberapa negara yang hampir merdeka itu juga diundang seperti itu. Okay. Ya. Jadi konferensi ini juga penting Bung, karena dia merupakan momen bersejarah juga terbentuknya kerjasama antar benua untuk pertama kali, yang itu belum pernah terjadi sebelumnya kan. Bagaimana solidaritas lintas benua itu tercipta gitu, dan juga diangkat gitu ke dalam politik internasional gitu sebagai kekuatan kolektif baru di politik internasional pada waktu itu gitu, yang itu menginspirasi imajinasi dan juga inisiatif-inisiatif gerakan transnasional tidak hanya dari perspektif negara, tetapi juga dari kalangan aktor-aktor non-negara seperti itu. Oke, itu. Ya, jadi itu sejarah singkatnya, dan Indonesia kebetulan Bung, itu adalah salah satu
arsitek kuncinya gitu. Jadi gagasannya pertama kali itu dipropos oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo di konferensi Kolombo tahun 54 kayak gitu. Jadi kenapa dia mengangkat gagasan kerjasama Asia dan Afrika? Karena sebetulnya kalau dari perspektif Indonesia itu sudah gagasan yang bertumbuh sejak di masa kolonial sebetulnya. Oke, kalau di Indonesia sendiri betul, karena kita sering melupakan bahwa dalam perjuangan kita untuk menjadi merdeka gitu, elemen yang paling krusial salah satunya adalah solidaritas internasional. Gitu. Jadi kita selalu menempatkan solidaritas internasional dalam perjuangan kemerdekaan kita sendiri. Gitu. Jadi kita sudah menempa solidaritas internasional untuk mendukung kebebasan kita gitu dari awal abad 20 gitu. Soekarno misalnya dia mengkonsepsikan solidaritas pan-Asianisme. Ya, kemudian para pelajar Indonesia di Belanda, mereka nggak asik-asik kuliah di Leiden, di Amsterdam, atau di Rotterdam, tapi mereka juga membangun jaringan anti kolonialisme internasional di Eropa kayak gitu. Yang mereka tempa gitu dengan orang-orang aktivis anti kolonial yang ada di Eropa pada waktu itu, entah itu studi, entah itu mereka bekerja kayak gitu. Oke, itu jadi dia evolving sebetulnya. Kalau dari perspektif Indonesia, dari solidaritas berbasis pan-Asianisme, kemudian di masa kita merdeka, di masa revolusi, kita kan kemerdekaannya tidak diakui, Bung, oleh Belanda kan. Kemudian Belanda membonceng Inggris merekolonisasi kita lagi kan. Agresi. Betul. Nah, orang juga sering lupa bahwa revolusi kita itu menjadi revolusi milik semua orang gitu. Jadi kita memalingkan perhatian kita itu justru ke negara-negara tetangga yang baru muncul di Arab dan di Asia seperti itu. Jadi ada penempaan yang lebih luas dari tadi solidaritas berbasis pan-Asianisme ke Arab Asia. Dan itu membantu imajinasi dari orang-orang para founding fathers yang akhirnya menempati posisi-posisi penting di dalam pemerintahan di tahun 50-an itu untuk mempropos kerjasama Asia dan Afrika, karena mereka sudah melakukan penempaan kerjasama gitu loh antara negara-negara Asia dan negara-negara Afrika Utara kayak gitu, dan negara Arab kayak gitu. Nah, itu pembukaan yang cukup komprehensif ya, Bu. Saya harap mudah-mudahan nggak terlalu complicated kayak sedikit gitu. Latar belakang bagaimana bisa ada ide gagasan konferensi Asia Afrika ini perlu dilakukan. Nah, mungkin Bung saya beri kesempatan lagi buat menguraikan lebih lanjut ya, Bung. Kira-kira gagasan intelektual utama apa yang menjadi landasan semangat KAA ini, Bung, saat konferensi itu akan dilakukan? Ya, jadi gagasan utamanya adalah adanya aspirasi bersama secara kolektif dari negara-negara Asia dan Afrika untuk tidak lagi ditundukkan dalam kolonialisme dan imperialisme gitu. Jadi penempaan kerjasama internasional yang sudah terbentuk gitu dilakukan oleh beberapa negara Asia dan Afrika sebelumnya di awal-awal abad 20 tadi gitu, kemudian berlanjut di awal tahun 50-an tadi, itu menemukan konteks materialnya gitu. Jadi kita nggak bisa melepaskan dari konteks global yang berlangsung di dunia ketiga, kemudian juga di dalam dunia internasional yang lebih luas kayak gitu. Pasca Perang Dunia Kedua itu berakhir, kita lihat bahwa di dunia jajahan di Asia dan Afrika itu sedang terjadi semangat pembebasan di mana-mana, sedang terjadi gerakan dekolonisasi, sedang terjadi gerakan anti kolonialisme nasionalis itu sedang berapi-api gitu di Afrika untuk mendorong kemerdekaan. Tapi di saat yang sama latar belakang global yang juga penting yang nggak bisa dilupakan adalah Perang Dingin. Perang Dingin saat Perang Dingin di tahun 50-an. Jadi Perang Dingin luar biasa, misalnya punya dampak yang luar biasa di Vietnam misalnya. Bagaimana terjadi konflik antara Vietnam dengan Perancis, kemudian
belakangan Amerika Serikat juga ikut campur gitu. Dan itu benar-benar mengintervensi kedaulatan nasional dari Vietnam. Yang kita tahu bahwa Vietnam itu sejatinya itu merdeka berbarengan dengan Indonesia tahun 45. Tapi kalau Indonesia akhirnya diakui kemerdekaannya tahun 49, Vietnam perang terus sampai tahun 70-an kayak gitu. Oke, jadi perang yang berlarut-larut. Iya, perang ini juga menjadi konteks global juga ya, yang melandasi ada inisiatif ini. Iya, jadi ya itu. Jadi bagaimana mereka sedang berada pada situasi di mana mereka belum benar-benar kolonialismenya itu hilang. Jadi mereka sedang di Asia ya sedang melakukan dekolonisasi, karena bagaimanapun kan warisan kolonialisme itu kan tidak turut langsung hilang ketika mantan penjajah mereka itu pergi kan kayak gitu loh. Perlu dilakukan dekolonisasi misalnya kayak gitu. Kemudian juga kolonialisme belum berakhir, Bung, gitu. Di Afrika masih banyak kan, gitu. Dan KA itu penting karena dia pasca KA itu dia mendorong semangat pembebasan nasional kan di tahun 50-an akhir sampai tahun 60-an awal, di mana ada lebih dari 20 negara Afrika yang merdeka, dan mereka selalu berterima kasih kepada Bandung gitu. Mereka selalu mengingat Bandung karena Bandung mereka merdeka kayak gitu. Dan juga ya tadi juga ada perang dingin gitu, di mana ada uji coba nuklir. Jadi memang jatuhnya bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki itu memberikan kesadaran kolektif gitu bahwa ini nggak boleh terjadi lagi gitu loh di negara-negara yang dianggap lebih lemah kayak gitu. Tapi pada kenyataannya uji coba bom hidrogen itu tetap dilakukan oleh Amerika Serikat seperti itu. Kemudian juga Soviet dan lain-lain, dan ini mengundang kekhawatiran sehingga mereka juga mempromosikan perdamaian dunia seperti itu. Gagasan perdamaian untuk dunia itu juga penting. Jadi meskipun negara-negara Asia dan Afrika ini berbeda-beda, Bung, karena kan nggak bisa dinafikan kan, kita berbeda kan. Penjajahnya juga berbeda. Iya, agamanya berbeda, kemudian tradisi kulturalnya berbeda, bahasanya berbeda, warna kulit kita berbeda ya, gitu. Meskipun kita kulit berwarna, tapi kan beda-beda gitu. Tetapi mereka bisa menemukan satu jembatan benang merah, common threads itu, yang akhirnya bisa menjadi pegangan kolektif mereka, yaitu tadi nilai-nilai atas kemerdekaan nasional, kedaulatan, kemudian kesetaraan, perdamaian untuk dunia, dan juga kerjasama internasional. Solidaritas anti kolonial itu gitu. Jadi itu konteks global yang melandasi ada inisiatif. Kalau kita masuk ke negara kita, Bung, apa sebetulnya yang terjadi dalam konteks skala nasional saat itu ketika KAA ini diinisiasikan? Ya, di dalam konteks nasional sendiri itu juga penting karena ya tadi kita sedang melakukan dekolonisasi. Jadi meskipun kita akhirnya kemerdekaannya diakui tahun 49, tetapi pada waktu itu, konteks pada waktu itu, wilayah Irian itu belum jatuh ke Indonesia gitu. Itu masih berada di dalam kolonialisme Belanda gitu. Sehingga bagi Indonesia, mereka perlu untuk menyelaraskan solidaritas internasional ke negara-negara yang dulu mendukung Indonesia gitu. Dan Indonesia juga mendukung sebaliknya mendukung gerakan anti kolonial dan pembebasan nasional di negara-negara Asia dan Afrika lainnya gitu, dan juga Indonesia meminta dukungan gitu untuk mendukung klaim mereka atas wilayah Irian yang masih berada di dalam penjajahan Belanda gitu. Tetapi juga di sisi lain Indonesia juga khawatir gitu dengan situasi perang dingin yang mulai mengancam kedaulatan regional dan juga kedaulatan nasional, Bung. Jadi itu mungkin tidak hanya selesai di Vietnam, tapi ada potensi untuk meluas. Kenapa? Karena di tahun 54 gitu, sebelum Bandung itu ada upaya dari Amerika Serikat untuk mengarsiteki fakta militer yang mengumpulkan negara-negara Asia Tenggara, namanya SEATO. Jadi SEATO itu adalah fakta pertahanan militer untuk membendung komunisme di Asia Tenggara.
Jadi di setiap wilayah yang dianggap oleh Amerika Serikat itu penting, diadakan fakta-fakta militer. Di Timur Tengah juga ada, seperti ada CENTO untuk membendung komunisme di Timur Tengah. Dan dalam keyakinan dari pemimpin kita yang anti kolonial pada waktu itu, Soekarno dan Ali Sastronarmijoyo yang menggagas konferensi Bandung misalnya, ada kekhawatiran bahwa fakta militer ini juga bukan mendorong perdamaian, kayak gitu, tapi malah mendorong konflik. Justru memunculkan konflik gitu, karena ada intervensi dari negara adidaya ke dalam politik domestik dari negara-negara Asia Tenggara gitu, yang posisinya secara politik kan berada di bawah dari Amerika Serikat pada waktu itu gitu loh. Jadi ada kekhawatiran bahwa Suharto itu bukan memperluas zona perdamaian, tetapi malah merusaknya kayak gitu. Jadi ada keyakinan bahwa situasi ini nggak bisa dilanjutkan gitu loh. Jadi ada kolonialisme, kemudian juga ada bentuk kolonialisme baru gitu, yang membuat di dalam imajinasi dari para pemimpin anti kolonial Indonesia bisa kembali kepada situasi yang disebut sebagai kolonial obscurity gitu loh. Jadi ketidakjelasan pada masa kolonial gitu loh. Ya, intinya mereka menderita lah gitu. Mereka nggak mau lagi, kan mereka baru merdeka gitu loh. Saya nggak mau kemerdekaan saya dirampas gitu. Sehingga, tapi saya juga nggak bisa bersuara sendirian gitu loh. Saya butuh solidaritas, saya butuh kerjasama. Oleh sebab itu saya akan mengajak negara-negara lain yang saya anggap punya potensi untuk membangun aliansi gitu, yaitu ya negara Afrika gitu, bagi negara Asia, karena Afrika punya common historical background di bawah kolonialisme gitu. Tapi juga mereka dianggap memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya kemerdekaan, kedaulatan, perdamaian gitu. Karena itu dibutuhkan kan bagi negara-negara yang baru merdeka gitu. Itu sih, Bung. Saya harap bisa menggambarkan kompleksitas dari konteks globalnya. Global dan nasional. Gitu. Karena saat-saat pasca Perang Dunia II memang banyak sekali yang terjadi ya di luar sana. Nah, lalu kita lihat kondisi hari ini, memang mungkin konteksnya sudah jauh berbeda ya. 70 tahun sudah berlalu, KAA di Bandung. Tapi mungkin Bung perlu juga menjelaskan itu bagaimana sebetulnya konteks atau semangat KAA dari konferensi Bandung ini dengan relevansinya hari ini, bagaimana? Ya, sebetulnya sebelum saya tarik kepada relevansi hari ini, spirit Bandung itu relevan sejak spirit Bandung ini redup sebetulnya, Bung. Di tahun berapa ya? Pada periode akhir tahun 70-an dan 80-an terutama. Ketika visi dunia tentang dunia yang merdeka dan perdamaian itu dianggap sebagai visi yang mengancam tatanan dunia kolonial lama gitu loh, yang dipertahankan untuk menjaga kepentingan dari negara-negara imperial seperti itu. Jadi spirit Bandung itu redup pada periode itu bukan karena visi dunia mereka dianggap usang, bukan, karena justru kepemimpinan transformatif dari dunia selatan itu mengusik gitu. Mengusik kepentingan imperial dari negara-negara yang ingin mempertahankan struktur tatanan dunia kolonial gitu loh, yang memarginalkan aspirasi dari negara-negara dunia selatan seperti itu. Itulah mulai relevan sebetulnya. Nanti kita akan berangkat kepada konteks hari ini gitu. Dan relevan karena pasca sebetulnya redupnya spirit Bandung tadi kan nggak bisa dilepaskan juga. Jadi dari sebetulnya ini, Bung, berubahnya angin di dunia selatan. Apa itu maksudnya? Ya, jadi terjadi rekonfigurasi politik domestik gitu, dari kepemimpinan yang punya visi anti kolonial dan anti imperialis yang berbasis kepada gerakan progresif dengan spektrum progresif yang luas ya, kiri yang luas kayak gitu. Akhirnya dijatuhkan secara sistematis di periode tahun 60-an. Di Indonesia yang kita tahu semua,
di peristiwa 65 kayak gitu, di mana terjadi kudeta sistematis terhadap Soekarno kan, seperti itu gitu loh. Dan itu adalah bukan sesuatu yang terjadi unik di Indonesia, tetapi berlangsung secara global. Dimulai dari tahun 61 dengan dijatuhkannya Patrice Lumumba gitu, pemimpin yang terpilih demokratis pertama untuk Kongo, tetapi belum lama memimpin diintervensi kayak gitu oleh kekuatan-kekuatan imperialis, akhirnya bahkan dia dibunuh kayak gitu, yang menimbulkan kemarahan dunia ketiga pada waktu itu. Kemudian di Brasil juga terjadi kudeta. Kemudian setahun pasca Soekarno jatuh di Ghana, salah satu pemimpin Afrika penting gitu yang mendorong solidaritas pan-Afrikanisme dan juga Afro-Asia, Kwame Nkrumah dijatuhkan ketika dia lagi kunjungan kenegaraan ke Beijing kayak gitu loh. Jadi di kudeta lagi di Beijing kayak gitu. Kemudian ya ada banyak juga pemimpin-pemimpin, dan ini mengubah peta politik dari dunia ketiga pada waktu itu gitu. Jadi ada peralihan dari pemimpin yang punya visi anti-imperialis yang clear gitu kepada pemimpin-pemimpin otoriter dari sayap yang diametral, Bung, gitu loh. Dan juga lebih memilih untuk mengikuti komando dari Amerika Serikat kayak seperti itu gitu loh, untuk pembangunannya seperti itu. Dan ini menyebabkan spirit Bandung itu redup gitu, karena dia memang diredupkan di tanah dunia selatan itu sendiri kayak gitu. Dengan akhirnya disusunlah gitu satu model tatanan ekonomi neoliberal kayak gitu, dan juga supremasi kekuatan politik militer gitu di dalam kendali NATO seperti itu. Dan itu semakin mapan sebetulnya ketika Perang Dingin runtuh tahun 90-an awal kayak gitu. Karena kan Amerika ya nggak ada tandingannya kan. Akhirnya terbentuklah dunia unipolar kayak gitu. Dunia unipolar di mana Amerika Serikat adalah benar-benar pemegang hegemoni atas tatanan politik dan ekonomi global kayak gitu. Dan itulah yang menyebabkan sebetulnya dorongan gitu di awal milenium baru, di awal tahun 2000-an, bahwa ini harus dikritisi, harus dilawan kayak gitu. Sehingga kalau Bung pernah dengar ada inisiatif gerakan kolektif global dari dunia selatan namanya World Social Forum. Iya, yang mengambil sebetulnya inspirasi dari Bandung gitu, spirit Bandung. Kayak gitu. Dan dia punya slogan yang terkenal, Another World is Possible kayak gitu loh. Jadi ingin mengimajinasikan dunia alternatif seperti yang dulu Bandung bayangkan kan gitu loh, bahwa ada dunia pasca imperial gitu yang harus disusun berdasarkan aspirasi dari negara-negara dunia ketiga kayak gitu. Negara yang dunia yang merdeka, setara dan damai. Dan di World Social Forum itu juga diangkat dunia alternatif yang mungkin gitu loh, di luar yang berdasarkan tatanan ekonomi neoliberal kayak gitu, dan juga globalisasi. Sampai sebetulnya hampir satu dekade kemudian ada BRICS. BRICS itu juga dalam beberapa hal juga terinspirasi dari spirit Bandung kayak gitu. Jadi ya, Bung. Jadi memang ternyata walaupun sudah 70 tahun, ternyata konteks saat itu membentuk apa yang terjadi saat ini gitu ya, Bung, kira-kira. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, mungkin kita akan mengeksplor lebih dalam tentang imperialisme gitu, Bung. Nah, menurut Bung Wildan itu apa yang berbeda dari imperialisme 70 tahun lalu yang melandasi KAA Bandung ini dengan imperialisme yang terjadi hari ini? Apakah semangat KAA perlu diperbarui untuk merespon imperialisme hari ini, Bung? Ya, ini yang menarik, Bung Nahar, menurut saya, karena imperialisme baru ini berubah bentuk lagi. Ya kan? Dengan naiknya Trump menjadi presiden Amerika Serikat gitu. Jadi Trump ini menarik karena sebetulnya dia ingin tetap meneguhkan supremasi Amerika Serikat gitu, melalui pembentukan dunia unipolar kayak gitu. Dunia yang hanya satu polar lah, unipolar itu mudahnya kayak gitu. Padahal di saat yang sama realitasnya kan kita hari ini bukan dunia unipolar, kita dunia multipolar kan, ada berbagai polar-polar kan. Ada polarnya China, polarnya Rusia kayak gitu.
ada polar juga, seharusnya yang muncul tuh polar kolektif dunia selatan yang sayangnya belum ada kayak gitu. Jadi ya belum ada satu kendaraan kolektif yang bisa dipakai dunia selatan untuk bernegosiasi gitu loh, untuk membangun dunia secara ideal gitu loh, bersama-sama sebetulnya kayak gitu. Nah, yang menarik adalah di bawah Donald Trump, Amerika Serikat itu mengimpos gitu dunia unipolar berdasarkan satu bentuk baru menurut saya ya, neo-imperialisme berdasarkan kekuatan ekonomi dan dominasi finansial. Yang ini berbeda dengan apa yang dibangun oleh Amerika Serikat berpuluh-puluh tahun sebelumnya, di mana dia membangun dunia unipolar berdasarkan rules based order kayak gitu, atau mudahnya itu tatanan dunia liberal seperti itu. Nah, di masanya Trump gitu, yang dibangun adalah neo-imperialisme berdasarkan kekuatan ekonomi gitu. Jadi semuanya ditekan gitu loh, untuk mempertahankan supremasi Amerika Serikat gitu. Jadi Amerika menekan dengan kekuatan ekonominya supaya kamu tunduk gitu loh. Ya, dengan diberlakukannya tarif-tarif itu ya, Bu. Iya, betul. Nah, caranya apa gitu? Caranya adalah mereka mendorong sebetulnya dalam beberapa album perang dingin baru. Perang dingin baru. Jadi dengan makanya, siapa ini, Bung? Dengan China. Jelas, ya kan? Dengan China gitu loh. Jadinya Bandung sebetulnya menemukan momennya lagi gitu loh. Karena dulu Bandung kan muncul waktu perang dingin, tapi memang perbedaannya adalah jika dulu itu adalah kontestasinya ideologis gitu, perang dingin dulu antara Amerika Serikat dengan Soviet gitu. Sekarang adalah kontestasinya ekonomi gitu loh, melalui instrumen-instrumen ekonomi seperti Bung Nahar sampaikan tadi, perang dagang dan tarif gitu. Dan perang dagang yang dijalankan Amerika Serikat ke China, itu yang paling rugi itu bukan China, Bung. Malah justru bukan. Malah dunia selatan yang paling rugi. Kenapa? Gitu. Pertama, struktur ekonomi kita pondasinya tidak sekuat China. Iya. That's why kenapa? Betul. That's why kenapa hanya China kan yang berani ngelawan Amerika Serikat, memperlakukan tarif balik. Ya, seperti itu gitu. Kemudian ekspor kita utamanya itu masih ke Amerika Serikat dan China. Kemudian ketika terjadi gonjang-ganjing turbulensi ekonomi, harga-harga komoditas itu bergoncang, Bung, dan itu mengganggu ekonomi domestik negara-negara dunia ketiga justru gitu. Kemudian juga nilai mata asing itu juga terganggu gitu, dan itu punya beban yang berat bagi Indonesia. Kenapa? Dan juga negara-negara lain, karena kita kan membayar utang pakai dolar dengan kurs yang terjadi. Betul. Betul. Yang kurs kita naik terus kan, ini orang-orang pada panik kayak gitu. Di saat yang sama kita tidak siap seperti China yang dimana mereka dengan mudah melakukan diversifikasi ekspor atau mencari pasar baru gitu. Karena kok realitas ekonomi global hari ini, negara yang paling banyak terkoneksi dengan dunia itu China, bukan Amerika Serikat lagi gitu. Nah, negara-negara dunia selatan sayangnya ya masih porosnya dua itu, Amerika Serikat dan China. Jadi ya mereka nggak bisa langsung seketika membolak balik gitu. Dan juga misalnya perang tarif misalnya, kebijakan tarif, Bung. Itu kan memang tidak hanya sebetulnya diberlakukan kepada China, tapi juga ke negara-negara dunia selatan loh. Dan itu kita terdampak, dan itu sebetulnya kebijakan tarif itu tidak adil. Tidak adil gitu. Tidak adil karena kalkulasinya tidak jelas, Bung, gitu. Kita kena 32% kan gitu, karena menurut Donald Trump Indonesia memberlakukan tarif 64%, yang itu dibantah oleh ekonomi Indonesia gitu, bahwa kita hanya menerapkan tarif 8-9% sebetulnya. Dari mana muncul 64%? Karena menurut Trump itu adalah nilai defisit perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat gitu loh. Jadi menurut Trump nggak bisa seperti itu, nggak bisa Indonesia yang untung sendirian gitu loh. Amerika Serikat harus yang paling untung kayak gitu loh. Jadi ditekan lah gitu. Kita kan langsung kalang kabut kan kayak gitu. Jadi ditekan melalui kekuatan ekonomi untuk menegaskan kembali bahwa saya loh yang paling berkuasa kayak gitu. Dan benar kan respon yang terjadi di dunia selatan kan, Bung. Mereka kalang kabut kayak gitu. Dan mereka ya akan kalah gitu loh berhadapan dengan Amerika Serikat sendiri-sendiri, karena kan kayak semut melawan raksasa kayak gitu. Tanpa adanya solidaritas. Betul. Berat, ya. Harus mereka harus
memikirkan ulang gitu loh, ya kan harus berjalan bersama-sama secara kolektif untuk bisa menegosiasikan bahwa ini yang saya alami ini nggak adil gitu loh, ini nggak bisa mengimpos merusak semuanya kayak gitu, karena ini yang terjadi Bung, malah ini saya sebagai sejarawan ini seperti kolonialisme di abad 19, ya kan? Ini kan kembali lagi ke ini kan kayak kolonialisme di abad 19 bahwa saya menerapkan imperialisme tidak sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan kan? Diumumkan nih saya kayak yang ketika konteksnya Presiden Zelensky Bung yang datang ke Amerika Serikat, saya nggak mau lagi membantu kamu di dalam perang Rusia kecuali kamu menyerahkan mineral saya. Itu kan kayak penjajahan di abad ke-19 kan Bung? Keren. Dulu bagi-bagi Afrika itu kan mereka kan nggak diam-diam, nggak di balik panggung, mereka membagi Afrika itu di kota-kota kan betul, membagi Afrika di kota-kota kan tidak sembunyi-sembunyi, tapi ya di depan layar kayak gitu. Itu kan sama kayak kita sekarang kan. Indonesia kan juga seperti itu kan. Kamu harus mendukung ekonomi Amerika Serikat gitu. Kamu harus menjual mineral-mineralmu yang bermanfaat itu ke kami kayak gitu. Gak sembunyi-sembunyi lagi. Oke, itu memang usaha Amerika Serikat kalau dari pandangan Bung Wildan dalam untuk membentuk tatanan dunia yang unipolar ya Bung. Tapi kan pada kenyataannya hari ini memang tata dunia yang multipolar di mana blok Amerika Serikat dan sekutunya dan mungkin beberapa front itu berhadapan dengan blok Cina, Rusia. Itu bahkan ada juga BRICS yang menjadi penantang G7 gitu kan Bung. Nah itu bagaimana semangat KAA merespons situasi ini dan apakah menurut Bung BRICS bisa dilihat sebagai upaya negara-negara pinggiran periferal untuk menyeimbangkan kekuatan dari kekuatan G7? Bagaimana? Ya memang sebetulnya kehadiran mereka seperti itu Bung. Kehadiran BRICS itu kan sebetulnya untuk menyeimbangkan karena dalam realitas dunia multipolar gitu, Amerika Serikat kan ingin mengukuhkan supremasinya gitu loh di dalam bentuk dunia unipolar. Dia belum bisa menerima bahwa realitas geopolitik hari ini adalah multipolar, bukan unipolar lagi kayak gitu. Dengan kehadiran China, Rusia, India, Afrika Selatan gitu. Dan negara-negara emerging economy ini juga menuntut kesetaraan kan Bung. Bahwa mereka ini sekarang ekonominya sudah tidak berada pada level miskin lagi gitu. Ekonomi mereka sudah pada berkembang, sudah besar seperti itu gitu. Sehingga mereka juga butuh representasi, butuh suaranya didengar dalam membangun tata kelola ekonomi yang lebih adil kayak gitu. Yang tidak bisa lagi diimpos secara sepihak oleh dunia utara kayak gitu. Oleh Amerika Serikat misalnya gitu. Jadi akhirnya terbentuklah aliansi BRICS sebetulnya untuk mendorong upaya menyeimbangkan kekuatan global sebetulnya gitu supaya ada perimbangan supaya tidak berjalan dalam satu direksi aja gitu, satu komando saja gitu. Dan mereka menyadari sehingga mereka juga dalam beberapa hal berserikat kan kayak gitu, membentuk BRICS gitu karena nggak bisa Cina sendiri gitu. Tapi dibentuk itu, tapi juga mereka juga tidak hanya mendorong penyeimbangan dalam tata kelola ekonomi global, tapi juga mereka mengintensifkan kerjasama di antara negara-negara emerging power ini gitu. Ini menariknya gitu, dan juga supaya mereka bisa berdikari ya, bisa lebih mandiri, mereka juga meng-create bank-bank yang bisa mendukung pembangunan mereka sendiri gitu. Makanya ada New Development Bank supaya mereka nggak tergantung kepada IMF lagi seperti dulu kan. Kita kan terjebak dalam debt crisis kan gara-gara itu kan gitu, ketergantungan terhadap utang. Kemudian juga dilakukan dedolarisasi seperti itu supaya sistem perdagangan internasional itu nggak bergantung dolar gitu. Tetapi juga mereka bisa meng-create mata uang baru supaya lebih menguntungkan mereka dan bisa lebih mudah mengatur perdagangan ekonomi mereka. Jadi memang di dalam dunia multipolar ini ya muncul gitu berbagai aktor gitu. Tapi yang paling disayangkan Bung sebetulnya adalah belum ada yang benar-benar pure mewakili very-very sebetulnya Bung. Ya kan? Karena
mereka nggak bisa disebut very lagi gitu loh. Mereka udah menjadi pusat sebetulnya kan. China, Rusia itu kan menjadi pusat sebetulnya gitu loh. Tapi intervensi yang kolektif dari dunia selatan gitu yang bisa mempertemukan Global South itu secara utuh itu justru malah belum ada, yang diarsiteki oleh mereka yang diarsiteki oleh benar-benar oleh negara-negara Global South dan membawa aspirasi dari Global South seperti di era Bandung, ya kan? Bandung itu kan seperti itu kan, diarsiteki oleh dunia ketiga, membawa aspirasi dunia ketiga, kemudian nanti berkembang menjadi di pertengahan tahun 60-an, Bung, trikontinental. Jadi udah masuk Amerika Latin. Itu sebetulnya bibit manifestasi dari dunia selatan gitu. Jadi dunia selatan tuh bukan fenomena baru, tapi udah ada dari tahun 60-an. Saat itu. Nah, betul. Untuk kita mengeksplor lagi gagasan itu, berarti apa pandangan Bung Wildan tentang tata dunia global yang lebih baik? Tatanan dunia seperti apa kira-kira yang bisa kita impikan? Dan apa yang perlu dilakukan di dunia selatan itu di bidang ekonomi dan politik? Ya, wah ini pertanyaan yang berat, Bung, sebetulnya. Tapi saya ingin berangkat dari spirit Bandung sebetulnya kayak gitu. Dan kenapa spirit Bandung selalu dikontekstualisasikan, didiskusikan hingga hari ini dan juga menjadi point of departure atau titik tolak gitu, Bung? Karena sebetulnya visi dunia tanpa dominasi gitu, itu pertama kali dikonseptualisasikan di Bandung. Dan yang menarik adalah bukan hanya dominasi politik, Bung, tetapi juga dominasi ekonomi dan kebudayaan. Jadi visi tanpa dominasi dari kekuatan yang powerful ke kekuatan yang lebih lemah dalam ekonomi, politik, budaya itu pertama kali dicanangkan di Bandung gitu. Jadi itulah mengapa Konferensi Bandung itu adalah inisiatif pionir secara sistematis untuk mendekolonisasi dunia, Bung. Nah, orang lupa, orang sering melihat bahwa yang diimajinasikan oleh Bandung adalah tata dunia politik kayak gitu. Padahal juga, ini saya lagi belakangan membolak-balik lagi nih, final komunikasinya dari Konferensi Bandung gitu. Kan orang kan selalu berpijaknya Dasar-Sila Bandung, Dasar-Sila yang 10 poin itu loh. Padahal itu kan 10 poinnya itu kan semuanya tentang politik. Politik semua. Betul, padahal Bandung enggak. Menurut saya Bandung itu mencetak blueprint untuk dunia baru gitu, secara sistematis gitu. Karena ada 2 komite lain yang orang lupa. Ada komite ekonomi sama komite budaya. Kayak gitu. Jadi mereka juga mendorong anti dominasi terhadap masalah ekonomi global dan juga kebudayaan global kayak gitu. Dan saya baca-baca lagi menarik, Bung, karena kok ini sama dengan apa yang dipraktikkan BRICS hari ini gitu loh. Jadi kita udah di Bandung tuh udah diomongin gitu. Pertama misalnya mereka mendorong kerjasama ekonomi yang menghargai kedaulatan nasional masing-masing. Ini kan mereka menolak imperialisme kan, imperialisme ekonomi seperti itu. Saya baca lagi gitu, mereka mendukung inisiatif-inisiatif pembentukan lembaga-lembaga, institusi, bank untuk mendukung kerjasama regional dunia ketiga kayak gitu. Sama kayak New Development Bank gitu, ya kan? Idenya sama gitu. Sama, Bung. Udah diomongkan tahun 55 gitu. Kita melupakan itu gitu. Memori historis kita nggak ada. Kemudian juga, Bung, yang penting mereka menolak terjadinya pengiriman ekspor barang mentah tanpa diolah gitu menjadi satu produk yang lebih menguntungkan bagi mereka kayak gitu. Ini kan sama kan kayak apa yang kita alami di tahun 70-an 80-an kan. Sumber daya alam kita dikeruk, dikirim, nanti udah jadi bentuk ini dimasuk lagi lebih mahal. Udah diomong diagnosis tentang ketidakadilan ekonomi global tuh udah dibahas. Betul, sudah dibedah, Bung. Ini saya baca lagi bolak-balik kan, selama ini kan kita ingetnya yang politik terus gitu, karena nggak bisa dinafikan kan ya tadi kolonialisme, imperialisme, kemudian perang dingin gitu. Jadi dorongan untuk membangun dunia
tata kelola ekonomi global yang tanpa dominasi itu juga dibicarakan di Bandung gitu. Oke, untuk mencapai tata dunia yang seperti itu, Bung. Kalau kita kembalikan negara kita, apa sebetulnya yang bisa Indonesia lakukan? Apa pandangan Bung terhadap politik luar negeri Indonesia hari ini, Bung? Wah, ini pertanyaannya berat nih. Paling berat dari semuanya. Karena gini, Bung ya, kita nggak bisa menafikan refleksi historis kita gitu loh atas situasi ini gitu. Di mana ketiadaan kepemimpinan transformatif seperti yang kita praktikkan di era Perang Dingin itu, awal Perang Dingin di tahun 50-an, tahun 60-an itu gak bisa dilepaskan dari situasi di mana kita bisa menghasilkan kepemimpinan anti-kolonial, anti-imperialis yang didukung oleh gerakan progresif berbasiskan spektrum kiri yang luas kayak gitu. Jadi antara negara dan gerakan rakyat itu saling berkesinambungan gitu. Betul, saling mengisi, Bung, komplementari gitu. Jadi kuat kayak gitu. Sementara ya pasca peristiwa 65 harus diakui gitu loh. Ketiadaan kepemimpinan transformatif itu ya karena basisnya kan sudah dikikis kayak gitu. Jadi tidak ada kepemimpinan yang punya visi anti-kolonial dan anti-imperialis yang clear seperti yang ditunjukkan di tahun 50-an dan 60-an gitu, sehingga kepemimpinan transformatif dari Indonesia tuh nggak muncul gitu. Jadi yang ada ya politik tuh ya hanya sebatas diplomasi, ya membangun hubungan dengan antar negara gitu, tapi tidak mendorong kepemimpinan transformatif untuk mengubah dunia kayak gitu kan. Tidak sampai sana pikirannya. Enggak, tidak bisa karena ya tadi perlu menurut saya, makanya ini refleksi historisnya penting sebetulnya, bukan benar kata Bung Nahar gitu loh, harus dikembalikan ke setiap situasi politik nasional di negara-negara dunia selatan kan gitu. Bagaimana kita mendorong terciptanya lagi gitu loh rekonfigurasi politik domestik yang bisa menghasilkan kepemimpinan transformatif seperti itu gitu loh. Menurutku kalau itu muncul, Bandung Spirit juga bakal muncul. Tapi sambil menunggu itu ya, Bung, karena kan juga tidak mudah gitu loh. Pembabatan elemen progresif di Indonesia kan dilakukan secara sistematis kan. Itu juga kita harusnya butuh bertahun-tahun, karena kan dibabatnya aja lebih dari 30-an tahun gitu. Jadi ya pembangunannya juga memerlukan waktu yang panjang kan gitu. Sambil menunggu Indonesian moment ya, seperti itu, dan juga Global South moment, karena ini juga bukan fenomena yang unik yang dialami di Indonesia, tapi juga di negara-negara di belahan dunia selatan lainnya gitu. Menurut saya ya nggak ada salahnya untuk kita tetap membangun koneksi people to people gitu loh, dengan Global South gitu loh, sambil menunggu negara misalnya kayak gitu, dan juga terus melakukan artikulasi gitu tentang pentingnya spirit Bandung gitu loh, untuk memeriksa realitas politik internasional hari ini gitu, karena terus relevan, Bung. Iya, oke. Jadi banyak PR kita sebetulnya. Ini terakhir, Bung, bagi kita rakyat biasa di Indonesia, apa yang bisa kita lakukan untuk turut mewujudkan tata dunia yang kita impikan itu, Bung? Ya, langkah kecil yang paling penting menurut saya adalah kita punya sense of belonging sebagai bagian dari dunia. Karena menurut saya, Bung, pasca kepemimpinan transformatif tadi hancur gitu di tahun 60-an, sense of belonging dari rakyat itu juga terhadap dunia itu luntur. Kalau tahun 50-an, 60-an, kalau Bung periksa gitu, literatur sejarah, saya banyak melakukan riset tentang itu, politik internasional itu bukan hanya domain negara, gitu. Tapi ya domain aktivis-aktivis biasa seperti kita hari ini gitu loh. Aktivis-aktivis non-negara gitu. Penulis, penyair, jurnalis, aktivis wanita, bahkan mahasiswa, Bung. Kayak gitu. Dan inilah ironinya gitu loh. Kita udah nggak ada sense of belonging, apalagi sense of global south bahkan. Gitu. Jadi ini agak mengiris hati saya gitu. Kita tuh mendukung Palestina di konferensi Bandung loh, Bung. Gitu. Kita dengan tegas kayak gitu. Kemudian apa yang terjadi dalam dunia global pasca terjadi genosida di Gaza misalnya. Di
justru di kampus-kampus di dunia utara gitu, di Harvard, kemudian di Amerika Serikat di Harvard, di Stanford, di Columbia, kampus-kampus yang dianggap elit gitu. Itu yang menyuarakan. Kelompok bangsawan, mereka mahasiswanya tuh berani untuk mendirikan tenda-tenda kan, mendukung penghentian genosida di Gaza kayak gitu. Mereka berani untuk mengorbankan masa depan mereka gitu loh. Kan pasti beda kan, apa sih, keluaran sebagai alumni Harvard sama DO Harvard kan beda kayak gitu kan. Dan itu juga terjadi di Inggris, tempat saya S3 kayak gitu. Itu terjadi di Cambridge dan Oxford, Bung. Sesuatu yang susah saya imajinasikan gitu, karena itu tempat orang elit gitu. Yang bisa masuk situ kan kalau level S1 orang-orang elit gitu, orang-orang yang kaya, yang memang terbiasa untuk bergelut dengan dunia pengetahuan ya gitu, karena difasilitasi, disupport macam-macam seperti itu. Tapi berani mengorbankan masa depan mereka gitu loh, demi mendukung satu kemerdekaan, satu bangsa yang sebetulnya nggak terikat emosional dengan dirinya, Bung. Kita justru yang lebih terikat kan, karena kita bagian dunia selatan dan kita mendukung lama gitu. Tapi coba lihat, ada nggak protes mahasiswa yang sampai sebegitunya? Iya, makanya kayak gitu kan. Itu kan menandakan apa? Sense of belonging terhadap politik internasional itu redup, apalagi sense of belonging terhadap bagian dari dunia selatan gitu loh. Itu juga redup. Jadi mungkin langkah kecil yang harus dimulai oleh banyak orang ya gitu, bukan hanya tugas satu pihak saja gitu, tetapi tugas banyak orang adalah tetap mengartikulasikan pentingnya untuk terlibat dalam urusan-urusan politik internasional, bahwa kita adalah bagian dari dunia selatan seperti itu gitu. Jadi itu benar-benar identitas itu udah redup, dan sampai hari ini kayak gitu kita selalu nggak pernah menganggap bahwa kita adalah bagian dari dunia selatan, padahal realitasnya secara ekonomi, politik, geografis kita bagian dari dunia selatan. Dan menjadi dunia selatan itu bukan berarti menjadi rendah, Bung. Justru malah dunia selatan itu mengemban tanggung jawab paling besar. Kan dia representasi kolektif paling besar penduduk dunia, ya kan? Jadi tanggung jawabnya tuh paling besar justru kan, karena ke mayoritas orang-orang dunia kan gitu loh. Dan juga ya problem kita hari ini misalnya kayak krisis iklim juga kan tanggung jawabnya justru paling besar dari dunia selatan kayak gitu. Jadi ya menjadi bagian dari dunia selatan bukan berarti menjadi masyarakat yang rendah gitu, tapi justru mengemban amanah yang lebih besar gitu. Oke, baik. Terima kasih Bung Wildan. Jadi Bung Wildan mengajak kita semua rakyat biasa ini untuk sadar ya bahwa kita bagian dari masyarakat global yang lebih luas. Betul. Dan kita juga tidak perlu merasa kecil menjadi bagian dari dunia selatan. Terima kasih Bung Wildan. Terima kasih mampir banyak di podcast Histomat. Semoga kita ada waktu lagi untuk ngobrol lebih jauh. Terima kasih buat kawan-kawan yang menonton. Semoga kita bisa ketemu di episode selanjutnya.